ada sulitnya juga kalau buat setting gitu. Kalau bahannya kurang, bahannya minimal gitu ya, tidak terlalu banyak, itu kemungkinan susah. Assalamualaikum, kembali lagi di AKMC Project. Kita dapat project baru lagi nih, sama full stone modelnya. Kira-kira kayak gini. Oke. Ini tanknya rada unik, dia make cekung depannya. Model batunya? Model batu, make batu pasir. Biasa kalau kayak gini setupnya nggak bisa di dalam tank, susah. Di luar kita setupnya. Apa ini? Kita lagi ngelap kaca tank yang istilahnya udah lama nggak dipakai, kayak gini nih. Ini kerak-kerak gitu ya? Kira-kira kalau udah di apa namanya, airnya surut Tidak terkira. tidak terkira. Gimana Con? Main sulit apa gimana Con? Udah. Ada sulitnya juga kalau buat setting gitu. Kalau bahannya kurang, bahannya minimal gitu ya, tidak terlalu banyak, itu kemungkinan susah, agak rumit juga. Tapi untuk konsepnya gimana? Pemilihan batunya juga. Pemilihan batu, kalau untuk konsep beda-beda ya, tergantung konsepnya. Kalau emang konsepnya rumit, ya rumit. Kalau untuk yang pesanan sekarang Kalau untuk pesanan sekarang, alhamdulillah lancar, bisa nggak ya? bisa lah insya Allah. Tapi ya gitu, semoga aja memuaskan, karena alhamdulillah yang pesanannya juga nggak mau buru-buru juga, jadi bisa dikerjain maksimal. Iya, karena kalau misalnya buru-buru juga ya ditakutkan Iya, ya. gitu, ditakutkan apa ya, ada yang crack gitu atau kayak gimana, kurang maksimal lah kerjaannya. Cuman dia minta apa namanya Cid? Model lampunya apa tadi, kayak gimana? Model lampunya itu DIY dia. Coba bisa lihat kayak gimana? Kita lihat di Kalau DIY itu samping selama dia lagi pada begini-gini loh. ini model lampunya. Sama review dah. LED custom, bagus dia, jadinya lampunya di dalam tuh penerangannya. Lagi ngapain Con? Namanya Con? Lagi ngelem Astagfirullahaladzim. ngelem dulu batu. Ada sponsor. Namanya proses apa Ting? Painting. Painting. Gimana kita ngobrol-ngobrol sejenak Ting? Ngobrol. Gak usah ngomongin pandemi corona lah, kita udah bosan banget udah. Lu mau ini kan, lu kan baru sarjana nih. Iya. Apaan sarjana? Lu apa? Titel apa? Sosial atau Sosis ya. Sarjana sosial ya? Yoi. Sosial. Lulus berapa tahun Ting? Ya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Masuk cepet sih ya 3,5 tahun ya. Lumayan. Jadi gini Ting, kalau untuk gini deh, gue pernah baca apa namanya poster soal itu, ada di snap orang lah. Ijazah itu penting untuk pekerjaan, mertua, tapi tidak untuk pengusaha. Oke. Itu gue minta pandangan lu gimana?
Iya betul. Kalau pengusaha itu kan terlepas daripada ijazah ya. Kayak banyak pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha yang tanpa ijazah lah. Itu juga seiring berkembangnya kan, nggak semata-mata langsung legit gitu kan. Banyak juga yang punya ijazah tapi terbangnya ke dunia usaha ya kan. Oh iya. Iya, ya, maksudnya dia itu ijazah nggak mesti buat pengusaha ya. Memang nggak mesti kan, namanya usaha itu awalnya pasti modalnya itu modal nekat. Iya. Sebenarnya gini ya, ijazah. Kita ngomongin ijazah tingkat universitas ya. Yang maksud gua, kalau ijazah kan ada dari kita SD juga adalah ijazah. Maksud gua, ketika ijazah ini udah tingkatan universitas, menurut gua ijazah ini hanya sebagai pengakuan kalau dia itu udah ngelakuin pendidikan di strata 1 gitu. Maksud gua, yang penting itu di dalam proses dia di universitasnya itu. Maksudnya terbentuk di situnya loh. Bener gak sih? Benar. Terus aku juga pernah baca atau lihat juga kan, kayak misalnya universitas itu ya kita berbicara tentang, ada juga yang tentang kehidupan lah, bukan universitas kehidupan, nilai kehidupan. Dia nggak berupa bentuk kayak kampus, tapi dia belajar dari kehidupan dia gitu. Banyak juga kan yang kayak gitu kan. Ya. Jadi karena kan kampus ini kan nggak 100-200 orang, ini kan ya kita kuliah di Universitas Islam yang negeri lah ya, alhamdulillah di Ciputat. Ini kan beribu-ribu orang ada di situ kan, satu angkatan aja di Tarbiyah ada 1.200. Nah itu baru satu fakultas. Nah ini yang membentuk pola pikir kita, men. Betul. Jadi menurut gua kalau hanya sebatas pengakuan selembar kertas itu sangat kurang. Benar. Kalau menurut gua ya, entah menurut orang lain kan punya pandangan masing-masing. Menurut gua harus dibarengi sama pengalamannya lah. Gitu kayak gini kan, gua nih masih belum S1 tapi kan gua sembari belajar sama temen seperjuangan gua nanti. Sekarang lagi gua duduk samping lu nih. Oke. Kan lu sama aja kan temen kampus gua kan ibaratnya. Iya. Kan ini gua sambil berproses kan, iya gak sih? Benar, berproses ya. Jadi ya namanya orang itu prosesnya pasti beda-beda kan. Nah gimana kayak tempatnya kita, kalau kayak gini aja sih ibaratin gimana ya, kayak ya di luar daripada kampus yang kita udah pernah dapetin pelajarannya. Ya ini kan nggak didapetin di kampus gitu. Nah ini kan belajar dari ya entah ada otodidak, ada orang-orang juga yang punya kemampuan seni, cuman ya nggak kelihatan gitu di bidang pendidikannya ataupun apa gitu. Kayak gue nih, gue lembaga pendidikan tinggi sebenernya. Iya. Kan gue tarbiyah, cuman kalau misalnya emang kita bisa usaha, kenapa enggak gitu kan? Betul. Nah, tapi jangan paham pendidikan dijadiin usaha, wah itu nggak baik ting. Kalau kata dosen gue. Personil dengan Bacin juga. Siap. Nanya-nanya sedikit, kita balik ke belakang boleh Cin? Ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tanya. Boleh. Dari gue ungkap yang mau jadi polisi boleh? Apa tuh? Ya mau nanya-nanya seputar itu. Putar polisi. Gimana tuh? Iya, jadi kan
sebenarnya lebih pengalaman aja sih dan perasaan anjay. Perasaan gua Ya jadi gini, lu udah nyoba polisi berapa kali? 3 kali, 3 kali berarti 1 tahun sekali. jadi gimana? 3 kali nyoba, 1 tahun sekali. Jadi 3 tahun udah habis. 3 tahun habis. Dan lu bukannya sempat bekerja ya? Sempet kerja gua di Oke. Yamaha. Di bidang apa tuh? Kayak gimana tuh? Gua operator di Yamaha musik gua. Oke. Apa namanya? Produksi lah. Produksi ya. Dan sekarang lagi sedang ngapain? Sekarang Kuliah? kuliah nyambung. Oh gitu. Iya, di Kusuma Negara gua. Itu sambil kerja atau enggak? Enggak sih. Tapi lagi nyari sih, gua lagi nyari kerja sambil aja. Oh sambilan gitu. Maksud gue gini. Lu udah lu lulus, lu 97 ya? 97. Lu 3 tahun gagal. Ya, gua sebut kasar gitu ya. Iya. Gagal. Terus lu ngabisin 1 tahun ya kerja. 1 tahun. 1 tahun ya gua. kita buletin ya. Udah 4 tahun. Sekarang lu lagi menempuh pendidikan di S1 Di Kusuma Negara. Kusuma Negara. S1 kan? S1 gua. Kita buletin aja 4 tahun. Itu udah 8 tahun lu berputar-putar mencari pengalaman lah. Menurut lu ketika nanti gua keluarin dulu statement, lahan pekerjaan itu tergantung umur. Benar. Bener atau enggak? Benar. Di luar dari lu punya usaha pribadi ya. Kalau usaha pribadi lu jatuhnya ada bos. Iya. Oke. Tanggapan lu kayak gimana ketika nanti lu diharuskan bekerja di perusahaan, namun tapi umur lu, gue mau nanya, lu pasti udah tahu lah berapa sih kisaran kalau misalnya jadi karyawan itu minimal maksimal 25 iya, itu mentok, umur mentok. Nah kalau misalnya dihitung sampai lu S1 itu lu udah 25 lewat atau enggak? Apa tuh? Umur buat S1. Heeh. Buat S1 itu sebenarnya nggak lewat 25. Kalau gua lulus sekolah itu langsung Dapat. iya. Kalau misalnya nggak langsung dapat, pengen apa namanya loncat atau mundur setahun, itu umur lu 26 ya? Iya, 26. Nah, sikap lu atau pendapat lu kayak gimana? Misal gue mau nggak peduli dengan kayak gituan, jalan maksudnya pekerjaan ada aja. Maksud gue butuh tanggapan lu gitu, yang lu udah kesana ke sini, udah bekerja, udah nyoba ini, dan akhirnya sekarang lagi menempuh pendidikan, gimana pandangan lu lah? Ya, gua sih gimana ya? Selama gua gagal dari polisi itu emang gua ada kepikiran buat kuliah. Cuma ya satu itu gue juga pengen kerja. Terus udah gitu di saat gua kerja itu gua baru kenal, mungkin nggak semuanya ya kerjaannya itu bakal sibuk gitu. Tapi ternyata enggak, dan kerjaan gua dulu itu termasuk yang susah lah buat cari waktu luang, itu susah banget. Karena gue tau itu lembur ya. Lembur terus itu gua. Jadi ya kerja itu gua hampir tiap hari, gua libur hari Minggu doang. Minggu doang. Sabtu Sabtu masuk. Jatuhnya lembur. Sabtu. Ya walaupun gajinya gede tapi berasa juga gitu waktunya, nggak ada buat istirahat kayak gitu. Jadi ya udah gua habisin kontrak gua. Udah lepas kontrak, gua lanjutin kuliah gua nggak mau buang-buang waktu lah, maksudnya kuliah gua sayang juga kan, maksudnya nggak keurus gitu kalau gua kerja juga. Oke, berarti lu dengan lu kuliah sekarang berarti lu udah hitung sampai akhir umur lu berapa, berarti lu udah siap konsekuensinya dong. Iya, tahu gua. Ya kan kalau misalnya orang-orang yang di luar dari pemikiran paling kalau habis putus kontrak cari lagi. Namun tapi lu di sini memutuskan untuk kuliah. Iya. Gue bilang sih pendidikan tuh emang benar-benar penting banget. Soalnya kenapa? Kalau misalkan lu ngikut yang namanya kerja terus dan nyarinya kerja terus gitu maksudnya. Itu lu nggak tahu maksudnya sampai kapan lu diperpanjang gitu. Sedangkan batas buat
daftar kerja lagi itu 25 buat jadi karyawan. Oh gitu. Iya, selepas lu dari umur 25 kalau lu nggak diangkat jadi karyawan tetap lu nggak akan bisa kerja lagi gitu istilahnya. Mentok-mentok ya amit-amitnya ya paling kerja serabutan jatuhnya gitu maksud gua. Oke, berarti lu udah siap. Dan kalau misalnya lu emang ditakdirkan untuk jadi pengusaha nih di luar dari ini kan jatuh udah usaha ya. Sebelum adanya inilah Aquascape kita, Aquascape Paludarium. Iya. Pengennya lu usaha apa? Pengennya sebenarnya ya dunianya sih sama, masih dunia ikan gua sebenarnya. Karena di rumah ada lapak ya. Ada lapak, gua ada kolam mau ternak sih sebenarnya. Ternaknya itu belum tahu gua mau ternak apa, cuman udah ada kepikiran aja gitu mau ternak. Satu kata buat muda yang sekarang lagi galau antara kuliah atau kerja. Waduh. Buat yang lagi galau atau kerja ya. Yang udah kerja bersyukur dah asli. Banyak banget yang kayak gua gitu butuh kerja apa gimana, bersyukur. Syukur yang paling penting. Yang Bersyukur buat yang kuliah itu wah semangat banget dah. Gimana lu mulai dari awal sampai sekarang kan. Gua aja baru mulai sekarang gua kuliah. Oke. Iya. Masuk semester berapa sih? Sekarang gua masuk 2. Oh, Jalan benar. 3. Jalan. Iya. Oh iya betul. Mau ganjil nih ya. Oke. Thank you Jin. Yoi, semangat lah buat pemuda yang masih kuliah, kejar terus cita-citanya boy.